Kalau Jessie menyudahi hubungan ini, sudah dipastikan proyek besar rencana keluarganya tak akan bergerak dan hanya jalan di tempat. Kali ini ia dihadapkan dengan pilihan yang sulit, antara hatinya atau keluarganya. Tapi Jessie cukup cengeng untuk menghadapi kenyataan. Jika kedepannya harus memiliki suami seperti Daryl, bisa dipastikan hidupnya makin bergelimang harta tapi hatinya pasti tergerus sakit. Karena Daryl bukan laki-laki yang mudah dan manut untuk diatur sesuai keinginan Jessie. Aku gak bisa. Jessie menghapus air matanya yang menetes di pipi. Dengan yakin dan tegas ia ucapkan, aku gak bisa lanjutin hubungan ini dengan kamu. Akhirnya kata-kata yang diprediksi akan diucapkan oleh Jessie ini berhasil Daryl dengar. Tak ada rasa menyesal atau rasa marah. Yang ada malah hati Daryl semakin lega. Ini membuktikan bahwa mereka memang belum bisa saling menerima satu sama lain. Daryl mulai mengatur napasnya. Perlahan ia makin bisa mengontrol emosi sambil menatap ke arah Jessie. Ia lalu meletakkan kedua tangannya di pundak perempuan itu. Maaf kalau aku belum bisa jadi laki-laki yang seperti kamu mau. Tapi dengan dekatnya kita selama kurang lebih 2 minggu ini, bisa membuat kita saling introspeksi diri. Dari sini juga aku mengerti, ternyata cinta saja tidak cukup, tapi harus ada saling menerima, pengertian, perhatian, dan saling terbuka. Mungkin memang Aryan yang bisa memenuhi semua itu untuk kamu. Kata-kata Daryl tadi segera dapat dicerna oleh pikiran Jessie. Memang cuma Aryan yang bisa memenuhi semuanya itu. Hanya saja saat ini Jessie tidak tahu keberadaan laki-laki itu. Dan Jessie tidak tahu harus berbuat apa lagi setelah ini. Pikirannya sedang buntu. Melepas Daryl sama dengan melepaskan semua belenggu materi yang hampir dirancang sempurna sebelumnya. Aryan juga pergi dariku, ucap Jessie dengan lirih. Ia lalu menghela napasnya pelan. Lalu kita berdua tidak sejalan. Dan berakhirnya hubungan ini sama dengan membuat kecewa orang tua kita. Lalu proyek besar papiku tentu tak akan berjalan tanpa bantuan dari kamu. Jadi ini adalah kegagalan yang sempurna. Untungnya hanya ada mereka berdua di ruang tunggu khusus, milik wedding organizer ternama ini. Jadi mereka bisa bebas mengobrol tanpa ada yang mengupik. Dan Jessie pun bisa bebas juga melepas keluh kesahnya walau sambil menangis. Daryl menyandarkan punggungnya di sofa yang mereka duduki. Sambil berpikir sejenak, ia memang ingin mengakhiri ini semua dengan cara yang baik-baik, tanpa ada kemelut tambahan lagi. Kita bisa jelaskan ke orang tua kita kalau kita memang belum cocok, kata Daryl. Gak semudah itu, papi pasti akan kecewa dan menuntutku karena sudah gagal menjalin hubungan denganmu. Kamu sendiri yang memberi syarat, akan membantu papiku asalkan bisa segera menikah denganku. Lupa? Tanya Jessie. Ia telah selesai menangis. Yang ada kini pikirannya campur aduk, sangat bimbang. Oke, aku akan tetap bantu. Asalkan kamu bisa memastikan papimu tidak menuntut pernikahan kita. Dan kamu jelaskan alasan kenapa kita menyudahi hubungan ini. Dan satu lagi, aku dan kamu bukan orang sembarangan. Kabar kita yang telah bertunangan dan akan segera menikah pasti sudah menyebar di mana-mana. Kalau kamu bisa pastikan itu tidak mengganggu kehidupan kita setelah ini, aku bisa pastikan dana untuk proyek villa di NTT akan cair. Jelas Daryl. Di luar dugaan, Daryl rupanya tidak seburuk yang Jessie pikirkan. Kalau tahu seperti ini, kenapa kamu harus repot-repot memaksa pernikahan kita? Pakai alasan akan membantu papiku dengan syarat kita segera menikah. Sekarang malah kamu sendiri yang menyerah. Protes Jessie.
Daryl akui jika dirinya sempat dibutakan oleh cinta. Jatuh cinta pada pandangan pertama pada Jessie membuat Daryl tak bisa berpikir dengan jernih. Apalagi karena tak bisa memiliki Jessie sepenuhnya. Dan tahu kalau ada Arion di hati Jessie. Tapi rupanya 2 minggu yang cepat ini bisa membuka lebar mata dan pikiran Daryl kalau ternyata cinta saja tidak cukup. Dan untungnya ia segera tahu bagaimana kelakuan Jessie yang super ribet itu. Jadi tak perlu menyesal di kemudian hari jika sampai mereka menikah. Aku pikir cinta aja cukup. Ternyata perlu banyak bumbu yang lain. Keluh Daryl. Ada seulas senyum di bibir Jessie. Dari sini kita saling belajar kan? Maaf kalau setahun ini aku berbohong. Karena diam-diam tetap menjalin hubungan dengan Arion. Dan malah membiarkan kamu masuk di kehidupanku. Karena takut kalau aku tolak perjodohan ini, Papi tidak akan mendukung bisnis produk kecantikan milikku lagi. Aku takut bisnis impian yang aku rancang dengan baik itu malah hancur karena menolak dijodohkan denganmu. Ceritanya dengan jujur. Sekarang Daryl paham. Jadi ini alasan Jessie tidak menolak perjodohan itu. Karena takut bisnis Jessie miliknya kehilangan dukungan dari papinya. Apa rencana kamu setelah ini? Tanya Daryl. Mengatakan pada papi kebenarannya. Kalau kita tidak akan menikah. Semoga papimu mau menerimanya. Dan tentunya kedua orang tuaku juga. Padahal mami sudah tidak sabar pengen punya cucu. Daryl tersenyum jika membayangkan bagaimana maminya yang hampir setiap hari memberi wejangan agar segera menikah dan memberikannya cucu. Mereka pasti kecewa kalau tahu kebenaran ini. Tapi semoga dengan tetapnya bantuan dana dari kamu terhadap proyek besar itu bisa menutupi rasa kecewa orang tuaku. Ujar Jessie sambil meletakkan kembali katalog undangan yang ia pegang. Tak ada lagi rencana pernikahan. Tak ada lagi obsesi besar yang membelenggu Jessie. Karena tahu ternyata Daryl memang tak akan sejalan dengan dirinya. Semua berakhir dengan baik. Apa setelah ini kamu akan tetap mencari calon istri yang baru? Tanya Jessie kemudian. Daryl tampak bergeming sejenak. Rasanya aku harus lebih mempelajari perempuan. Aku takut kalau tertipu covernya lagi. Ucapnya santai. Maksudnya apa? Tertipu cover? Kamu nyindir aku? Gerutu Jessie tiba-tiba. Daryl nyengir lebar. Tak habis pikir kalau cover yang manis dan cantik ternyata dalamnya membuat pusing kepala Daryl. Kamu pikir aja sendiri. Bahkan dengan asistenmu pun kamu tega membuat dia terkena mah akut. Kamu itu mempekerjakan manusia. Jadi tolong manusiakanlah manusia. Mereka bukan robot. Termasuk Arion, pacar kamu. Lakukan dia layaknya seorang pacar, bukan pembantu kamu. Paham? Jessie manyun mendengar ceramah singkat dari Daryl. Dia sendiri belum sepenuhnya berkaca pada dirinya sendiri. Sebenarnya ada yang mau aku katakan jujur, lanjut Daryl. Apa? Tanya Jessie langsung penasaran. Malam waktu kamu mabuk, sebenarnya kita tidak sampai berhubungan. Aku tetap menjaga kamu supaya tidak melewati batas itu. Cuma memang malam itu kamu yang lebih galak. Lagi Daryl nyengir memamerkan giginya. Sementara mata Jessie terbelalak kaget. Dan sungguh tidak percaya dengan apa yang Daryl katakan. Bohong. Kamu bohong kan? Aku bisa bersumpah. Kalau malam itu kita cuma menikmati hidangan pembuka, tidak lebih. Jessie tetap menggelengkan kepalanya tidak percaya. Saat itu Jessie sudah merasa malu dengan level tertinggi, akibat berbagai bukti keganasannya di malam itu. Satu lagi, kita perlu mengakhiri semua ini dengan keterbukaan kan? Kamu yang nyatanya berpacaran diam-diam dengan Arion di belakangku, dan sebenarnya aku pun memiliki perempuan simpanan secara diam-diam juga. Jelas Daryl dengan gamblang. Mata Jessie makin mendelik. Hah? Tapi kamu gak perlu tahu siapa. Yang penting aku sudah terbuka dan jujur.
Jadi kita sama-sama main belakang, impaskan.